begitu, nggak usah pacaran lah. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Lah, oh no Pak Usman. Makanya saya santai, Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, syahadat meneh. Rampung. Oh, repot amat. Diposting sama Deddy Corbuzier ceramah saya di gereja 1 hari Pak ditonton 7 juta kali. Yang komentar 100.000 kali lebih. Komentarnya katanya jelek-jelek. Gus Miftah sakit hati. Oh tidak, kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Oh. Ngapain juga tak baca? Kalau Pak Usman dibaca, saya komentar mau telu. Saya kemudian menarik, kayak saya ditanya, Gus, kalau gitu boleh nggak istri itu kayak teman-teman artis nih Gus? Boleh nggak istri itu punya pekerjaan? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi itu saya tidak mengizinkan istri saya bekerja, Pak Usman. Dulu istri saya mau kerja, saya nggak boleh. Saya mikirnya beginilah, ini laki-laki ya, mas-mas dengerin. Kenapa saya melarang istri saya bekerja? Yang pertama, saya memahami istri itu dinafkahi tiap hari saja Pak, sama suami masih berani. Apalagi kalau punya penghasilan sendiri, wah bahaya Pak itu loh. Beneran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya dulu menikah sama istri saya bilang, Beb. Loh. Pak Usman manggil istrinya apa Pak Usman? Ibu. Halah, tua ibu. Saya manggil istri saya Beb. Kalau istri saya manggil saya Say. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Lagi pengalaman Gus. Saya di Belanda tahun 2018. Nah kalau kemarin saya simpangan sama Gus Yusuf kundur, saya baru datang. Saya itu kan sama juragan. Gus, aku tak neng toilet dhisik, HP ku cekelno. Begitu dia ke toilet, ada incoming call, panggilan masuk. Ini juragan besar Pak. Yang nelpon siapa? Security. Saya batin. Mosok kelasnya satpam wani nelpon juragan kira mungkin aku. Tak takon, bro, ono telepon masuk. Sinten Gus? Security. Oh, satpam. Tak takoni. Aku ora percaya, ora mungkin kuwi satpam. Pakai logika, masa satpam bisa telepon juragan langsung untuk apa? Langsung, sopo? Bojoku. Jadi tolong ibu-ibu dicek HP suaminya. Wong lanangnya kurang ajar Bu, baru menikah gayane neng HP ini kontaknya nama siapa? My Angel. Wah. Iya Pak itu. 5 tahun pernikahan, bojoku. Wah. 10 tahun mulai security. Wah. 15 tahun gerandong. Wah. Lanang kurang ajar. Oh. 20 tahun beda lagi Pak Usman, Israel itu kan. Pak Usman kalau istrinya di HP namanya siapa Pak Usman? Istri Soleha. Oh istri Soleha. Jadi itu ya, jangan sampai adik-adik besok kalau jadi dai itu banyak orang-orang saya pikir pembicara yang top, alim tapi kadang-kadang salah penempatan dalil itu. Jadi dalilnya nggak pas gitu. Maka saya dulu ya pengen melu Kanjeng Nabi banget, 24 tahun saya menikah. Saya menikah tahu Pak kenapa? Kok saya pengen 25 kok 24 saya menikah. Saya menikah karena kepepet. Kamu jangan overthinking. Mosok kiai meteng dhisik ngawur, ya bukan. Ada-ada saja. Kamu overthinking kamu pasti kepepet, mesti arahnya ke sana. Di Jogja itu Gus Yusuf, itu perceraian paling tinggi itu Gunung Kidul. Karena terjadi itu, banyak yang hamil duluan. Jadi di Gunung Kidul tuh biasa, nonton wayang, sak sarung sikile papat, biasa nih. Mbah radong aku kepiye itu. Wis ngawur ya. Makanya besok adik-adik kalau ada cowok suka sama kamu bilang sama cowokmu. Kalau kamu mencintaiku Mas, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Oh, no. Kamu begitu, nggak usah pacaran lah. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Lah, oh no Pak Usman.
Kalau dalil jelas saya kalah sama Gus Yusuf. Tapi kalau kata-kata saya menang lah. Jadi saya dulu Gus nikah kepepet itu 24 tahun gara-gara dari dulu saya muda, saya itu sering diminta tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Kalau kata orang Jawa apa Pak? Ular-ular manten. Lah saya dulu dinyek sama kiai-kiai, kowe iki rong rabi wani ngandani wong rabi Gus. Rapas. Saya jawab, "Yo ora apa-apa, Pak. Buktine Mbah Mudin kae orang tau mati yo mbudalke jenazah aku yo ngono ta." Masa iku kudu modar dhisik. Lah ya ora kok aku ngono, ada-ada saja. Tapi karena saya enggak ada ya akhirnya saya menikah waktu itu. Supaya orang tidak timbul. Makanya kalau hari ini artis kalau menikah yang nasihati Gus Miftah itu ya lumrah. Saya sejak zamannya Anang Asanti itu yang nasihati saya. Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, kemudian Via Valen, Yeni Inka. Loh, kan aku kiainya artis gitu loh. Adik-adik tahu sekarang circle pengajian saya siapa saja yang ikut? Janda-janda. Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang terbaru idolanya Pak Usman, Lucinta Luna. Iya, wayu Pak. Enggak, ini artinya bahwa kalian juga punya harapan bahwa Kiai NU itu bisa diterima di kalangan artis, bisa diterima di kalangan selebritis, gitu loh. Nah, jadi jangan sampai salah dalil. Makanya saya menikah Pak, supaya bisa memberikan nasihat pernikahan. Maka dari dulu saya sering banget memberikan nasihat pernikahan kepada teman-teman itu. Termasuk saya selalu bilang, yang muda-muda, segeralah kamu menikah. Kenapa? Karena menikah itu membukakan dua jalan. Bahkan ketika kamu miskin sekalipun solusinya adalah nikah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Ngawur. Baro bayi. Angel gitu. Wis selamatan dhisik ya. Kerja. Ya, selawatan NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah bedanya sound system sama cewek Pak Usman. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke diuntal kancane lah. Gak ada ceritanya santrinya Gus Yusuf kok galau soal cewek. Masa malah galau, aku nganan, kue ngiwo. Aku bertahan, kue karo wong liya. Wah, apaan? Gak ada cerita. Ada saya kasih tahu, dulu kuliah satu kelas yang nggak punya pacar cuman Gus Miftah. Saya dibully sama teman-teman, rantai pacar. Saya bilang sorry, saya nggak pacaran, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Kalau kamu dikatakan jomblo, kamu jawab deh, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Gagah. Sekarang dulu orang-orang yang menghina saya jomblo yang nggak mau sama saya, cukup saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Ngono Pak Usman. Oh mumet saya ingin delok aku. Tapi kalau Gus Yusuf beda, di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Sangel. Ayo minta lagu apa adik-adik? Mangku purel matamu, mangku purel gitu. Mosok Santi Tegarrejo kok mangku purel. Santri ngerti mangku purel barang gitu. Ya lagu NO dulu. Dijawab sing banter. Bapak NO Ibu semangat dong satu abad NO muslimat. Semangat. Bapak NO Ibu
Kakang Ansor Ade Fataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat sing dipikir angel tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Toha salatullah salamullah ala Yasin salatullah salamullah ala Yasin wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodho asor apes ino awan bengi do sulaya bodho asor apes ino awan bengi do sulaya salatullah yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lorong anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah so yen gede dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan tangan di atas salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah sallu ala Nabi Muhammad minum kopi rasanya nikmat makan nongko di tengah desa, mari ngaji dan bersolawat dari Tegal Rejo untuk Indo. Mari ngaji dan bersolawat dari Tegal Rejo untuk Indo. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari Gus Miftah gagalan sregep ngaji oke rondo sing jaluk di tapi santai saya sama Gus Yusuf ini prinsipnya sama kami adalah tipe suami yang setia. Kenapa? Karena kami punya prinsip
Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar aku. Rasa cengengesan, Pak. Saya ini sak pinter-pintere kiai, diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Pak Kiai Usman, luwih parah. Pak Usman tahu tren lato-lato hari ini? Pak Usman tahu nggak? Kenapa Allah ciptakan lato-lato? Untuk menutup cangkemi istri yang cerewet, Pak. Jadi begitu istri cerewet, ewek, langsung kamu bunyikan lato-latomu. Edek. Pak Usman, kamu beli lato-lato ya? Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Imam Malik Al-Andalusi mengatakan begini. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua. Mu'rab dan mabni. Adik-adik, mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Nah, kalau kamu pengen jadi orang besar ke depan, kira-kira kamu pilih menjadi mu'rab apa mabni? Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Apa bedanya orang dinamis sama statis? Orang dinamis itu, mohon maaf, optimis. Sementara orang statis, pesimis. Orang dinamis, dia berpikirnya jauh ke depan. Orang dinamis maunya menjadi trendsetter, bukan hanya follower. Dia maunya jadi imam, tidak hanya makmum. Dia maunya apa? Maunya senantiasa di depan, bukan di belakang. Maunya menjadi problem solver, bukan trouble maker. Nah, NU ke depan membutuhkan sosok-sosok yang dinamis. Yang tidak hanya menjadi follower, tapi trendsetter. Lah, saya kan mulai Pak Kiai Usman, mengambil wilayah itu. Bagaimana kemudian saya memahami tren dakwah itu kan selalu berkembang, Pak. Zaman wali kita mengenal dakwah bil lisan. Khatibun nas biqadri ukulihim. Bagaimana orang tertarik dengan retorika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman sahabat dakwah kembali berkembang bil kolam, sudah mulai nulis. Zaman Wali Songo bisa kofah dengan budaya. Hari ini apa? Bil medsos. Ini demi Allah demi Rasulullah enggak hanya di depannya Gus Yusuf, saya bilang. Saya itu dari kiai-kiai pondok pesantren, menurut saya, yang selalu mengikuti dan respon terhadap hal-hal yang kekinian, salah satunya adalah kiaimu Gus Yusuf. Ketika ada persoalan apa, beliau langsung responsif. Memang itu fungsinya medsos. Lah saya banyak melihat kiai-kiai itu Gus-Gus, followernya nggak begitu banyak, sorry ya. Kemarin NO Kreatif menobatkan Gus Miftah tokoh NU yang paling banyak followernya. Sorry bro, sorry. Coba adik-adik saya kasih informasi sedikit. Ini supaya kamu juga yakin santri juga bisa. Saya kasih satu fakta. Ini kalau saya biasanya kajian kebangsaan di kampus atau di itu biasanya saya sampaikan. Hashtag by number. Tahun 2022 bulan Maret, tokoh nasionalis yang paling populer di TikTok, by number, hashtag. Jadi sekarang kan Gus, untuk mengukur keviralan seseorang itu bisa dilihat dari hashtagnya. Umpamanya kayak Usman Nepak, nah itu hashtagnya berapa, itu kelihatan di situ. Coba saya ketik Usman Nepak, ada enggak? Coba kita lihat.
Ora ono. Enggak, coba nyuwun sewu, saya ketik nama Yusuf Khudori. Akan kita lihat. Maksud saya adalah kalau dulu Gus, zaman Zainuddin MZ itu dijuluki dai sejuta umat. Itu ukurannya enggak terukur karena zamannya banyak. Kalau hari ini bisa terukur gitu loh. Wah, negene sinyalnya lemot. HP ini elek matamu ki ngawur wae. iPhone terbaru, Bro. Padake Pak Usman. Oh, padake Pak Usman cross. Beda. Langsung begitu saya ketik Gus Yusuf muncul Gus Yusuf Khudori, Gus Yusuf Tegarrejo, Gus Yusuf terbaru. Ini jadi ukuran. Artinya Pak Usman kalah sama Gus Yusuf jauh. Wis nasab, nasib, nisab kalah kabeh wis, kalah kabeh. Kayak gini Pak Usman, bisa dilihat. Kayak Gus Yusuf paling tinggi di atas nama Gus Yusuf Khudori 1,9 juta tagar. Loh. Kemudian Gus Yusuf, Mbah Gus Yusuf sapa ini ada 13,8 juta tagar. Coba ukurannya gampang Pak Usman, ketik Gus Miftah. Enggak, ini ada yang kasih tahu rahasianya. Ini penting nak. Di era seperti ini. Coba dilihat. Gus Miftah yang paling tinggi, tagar Gus Miftah. Bukan lagi 1,2 M. 1,2 B. Bukan miliun tapi bilion. Ayo karepe ngopo kowe. Yang paling tinggi. Bawahnya Gus Miftah lucu 27 juta. Wah, Gus Miftah official 505 juta. Gitu banyak. Sorry bro. Nah, bahwa santri itu ternyata bisa berperan apa? Ini 2022 bulan Maret. Ada 10 tagar yang dianggap tokoh nasionalis yang paling rame di TikTok. Nomor 10 ada Ketua Umum PKB. Ada 2 tagar. Muhaimin Iskandar 4,2 juta sama Caimin 3,4 juta. Nomor 9 Airlangga Hartarto 31 juta. Nomor 8 Prabowo Subianto 105 juta. Nomor 7 Sandiaga Uno 123 juta. Nomor 6 Ridwan Kamil 184 juta. Nomor 5 Puan Maharani 212 juta. Nomor 4 Erick Thohir 244 juta. Nomor 3 Anies Baswedan 331 juta. Nomor 2 Gus Miftah 479 juta. Gus Miftah hanya kalah dengan siapa? Ganjar Pranowo. Coba adik-adik lihat, dari 10 nama tadi itu, yang nggak punya jabatan politik hanya Gus Miftah tok. Yang lain gubernur, menteri, ketua umum partai. Artinya apa maksud saya? Di era medsos seperti ini, Anda juga bisa menjadi orang besar. Dengan menggunakan HP-mu, HP cross sekalipun seperti punya Pak Kiai Usman. Cuman pesan saya kemudian apa? Adik-adik sekalian, ini dulu ijazah dari kiai-kiai saya ya. Termasuk guru saya dekat itu adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena kebetulan Mamah Salmah istrinya beliau itu masih mampu nasab dengan saya. Kalau ngomong soal nasab adik-adik, saya dari dulu tuh paling gak suka. Lebih baik saya dibully, saya orang biasa, daripada kemudian saya membicarakan manakib mbah saya, sementara saya bukan siapa-siapa. Makanya kan disebutkan wasyarrul alamina dawil humuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika melihat ada orang sukses, orang hebat, orang punya kedudukan, dia mengatakan apa? Mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Dan ini banyak banget kejadian di kalangan para Gus, terjebak di kemapanan, di zona nyaman. Mentang-mentang bapaknya ini loh bapakku. Padahal kita selalu diingatkan, innal fata mayyukuluha anada.
Pemuda itu yang mengatakan ini loh saya, laisal fata mayaqulu kana abi. Tapi generasi yang top itu apa? Wa khairun nasi du hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru top. Orang yang kemudian terlahir dari generasi yang hebat, tetapi dia mampu berdiri sendiri dengan menjadi diri sendiri. Aku kira kan biar Pak Usman, ngomong nasab bisa malu. Sampai ketika satu saat Habib Lutfi bilang begini sama saya, Le, sekali-kali ngomong yo rapopo. Bukan dalam rangka menyombongkan nasabmu. Tapi dalam rangka apa? A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Aku nduk lak ngomong nasab sampai urutan 18 aku apal. Gini aja Pak Usman. Pak Usman lak nyebutke mbahne apal sampai urutan piro Pak Usman? Tak takon aku. Kowe nyebutke mbahmu sampai piro? Enggak, karena di Jawa itu nduk dari anak sampai nomor 18 itu istilahnya beda-beda. Aku nyatet begini. Anak, putu, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gobak sente, debok bosok. Loh, itu hitungan Jawa. Nama dalam urutan anak. Kemudian gale asem, gerobak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, menyameng, menyom-menyot, trah tumerah. Trah tumerah itu 18. Aku sampai trah tumerahku apal loh. Coba ini karena di hadapan Gus Yusuf. Miftah Maulana Habibur Rahman. Duwe bapak kiai desa, namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Muhammad Boniran. Punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman. Punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegalsari, Ponorogo. Coba Anda lihat Muhammad Besari itu siapa? Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhunan Paworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Loh. Tapi persoalannya apa? Kenapa saya kok males banget ngomong soal itu? Ketika kita bicarakan mbah kita manakibnya yang luar biasa, kita bukan siapa-siapa kok. Contoh, Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9 Gus. Nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3. Mbah Nyai Madarum, mbah saya kemudian punya adik. Namanya Kiai Hasan Besari. Puncak keistimewaan Tegalsari itu ketika diasuh oleh Mbah Hasan Besari, putune Mbah Muhammad Besari. Saat itu santrinya 15.000. Adik-adik tahu siapa saja santrinya Mbah Hasan Besari? Cokro Aminoto, Ronggo Warsito. Yang paling hebat siapa? Ontowiryo. Pak Kiai Usman tahu siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Loh. Jadi kalau saya malu ngomong mbah saya itu lumrah, wong mbah aku muridnya, dua murid sekelas Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu yang bilang Indonesia itu akan dipimpin oleh 7 macam kepemimpinan. Itu Ronggo Warsito. Lah, termasuk Ontowiryo. Coba adik-adik perlu belajar dari Ontowiryo. Ontowiryo itu belajar pertama sama mbah saya, Mbah Hasan Besari. Kemudian ngaji kitab kuning di Kartosuro sama Kiai Taftazani. Kemudian pindah lagi ke Bagelen ngaji Kiai kepada Kiai Ahmad Baidowi, ngaji kitab Jalalain. Kemudian pindah ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Makanya kalau si Diponegoro itu jadi orang top Pak, lumrah wong kiainya banyak kok. Kok sekarang bilang gak penting kiai-kiaian yo mbahmu kuwi gitu loh. Makanya kalau kaidahnya apa? Al ilmu bila saikhin fasaihuhus syaiton. Ilmu tanpa guru gurune setan. Nah, aku izin mbahku muridé Diponegoro, aku duwe murid, ya Allah, purel begenggek gitu kan. Karena aku malu gitu loh. Tapi saya punya prinsip Kiai. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Lah, artinya apa? Kalau kita pengen mahal gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik,
Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak Pak, yang ngurusi purel jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai purel? Kiai larang. Malah kiai purel. Kok keting aku? Nah, ternyata untuk jadi orang besar ini adik-adik, kalau kita ngomong viral. Kalau sekedar viral itu sekarang gampang. Tapi seberapa banyak orang yang bisa mempertahankan keviralannya? Coba Anda lihat. Makanya kalau Anda punya medsos, Anda lihat. Banyak orang viral tahu-tahu hilang lagi Pak. Untuk menjadi viral itu gampang, yang susah itu adalah untuk mempertahankan keviralannya. Dan ternyata Allah takdirkan saya itu, Gus Yusuf Perso, tahun 2018, saya viral karena pengajian di klub malam lokalisasi. Tahun 2019, nama saya kembali viral, mengislamkan Deddy Corbuzier. Tahun 2021, nama saya kembali viral, ceramah di gereja. Dibantai saya sakmudari. Gara-gara saya dibilang kafir. Gara-gara apa Pak? Gara-gara saya ceramah gereja masuk tempat ibadah agama orang lain. Lah saya bilang, kalau barometer tolok ukur kafir itu gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti orang Magelang ini mayoritas kafir. Karena masuk Candi Borobudur, modar aku ya gue. Ya, ada apa ngopo. Makanya saya santai, Miftah kafir. Saya jawab, ora masalah, syahadat meneh. Rampung. Oh, repot amat. Diposting sama Deddy Corbuzier ceramah saya di gereja 1 hari Pak ditonton 7 juta kali. Yang komentar 100.000 kali lebih. Komentarnya katanya jelek-jelek. Gus Miftah sakit hati. Oh tidak, kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Ngapain juga tak baca? Kalau Pak Usman dibaca, saya komentar mau telu. Aku atusan ewo bro, mumet dasku gitu loh. Ini persoalan kapasitas ya. Makanya kalau pengen jadi orang besar, gitu kan. Jelas lah kalau saya dengan Pak Usman ya bedanya ya jelas lah. Dari cincinnya saya udah beda gitu loh. Udah beda. Ranggo. Tak kasih di pondok gua banyak batu nisan.